Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru. Dan kembali lagi kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Dan renungan kita pagi ini dengan judul dalam menunjukkan sifat-sifat Allah sebagai orang tua. Dalam menunjukkan sifat-sifat Allah sebagai orang tua. Mazmur 103:13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103:13. Dalam segala perbuatan belas kasihan yang dilakukan Yesus, Ia berusaha untuk mengesankan atas manusia sifat-sifat kebapaan, kebajikan Allah. Dalam semua pengajarannya Ia berusaha mengajarkan kepada manusia kebenaran yang sangat hebat, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mau supaya kita mengerti kasih Bapa itu, dan Ia berusaha menarik kita kepadanya oleh menghadapkan anugerah kebapaannya. Ia mau supaya seluruh lapangan pemandangan kita dipenuhi dengan kesempurnaan tabiat Allah. Dalam doanya bagi murid-muridnya Ia berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia." Yesus datang ke dunia ini untuk menjelaskan tabiat Allah dalam hidupnya sendiri dan menghapuskan apa yang sudah disalah gambarkan oleh iblis, dan Ia menyatakan kemuliaan Allah. Hanya oleh hidup di antara manusia Ia dapat menyatakan kemurahan, belas kasihan, dan kasih Bapanya yang di surga. Karena hanya oleh perbuatan kemurahan Ia dapat memaparkan anugerah Allah. Ketidakpercayaan manusia sudah berakar dalam-dalam, namun mereka tidak dapat menolak kesaksian teladannya dan segala perbuatan kasih dan kebenarannya. Kelimpahan rahmat Allah berbicara kepada tiap-tiap jiwa, membenarkan kesaksian Kristus tentang kebajikan tertinggi dari Bapanya. Tuhan mau supaya umatnya menyadari bahwa berkat-berkat yang dikaruniakan pada ciptaan adalah seimbang dengan tempat yang diduduki oleh ciptaan tersebut di dalam penciptaan. Bahkan kalau keperluan-keperluan binatang dungu sekalipun dicukupkan, dapatkah kita menghargai berkat-berkat yang Allah akan curahkan atas makhluk-makhluk yang dibentuk dalam petanya? Allah adalah kasih, dan Ia peduli kepada kita seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudaraku, Yesus menunjukkan sifat Allah, sifat Bapanya kepada dunia ini. Memang ada orang yang memiliki iman yang tidak percaya kepada Yesus sebagai anak, tetapi Dia juga adalah Allah. Itulah sebabnya kita sebut anak Allah, tetapi kita juga sebut Allah anak. Artinya Dia berperan sebagai anak dari Bapanya. Dia hadir di dunia ini, Dia menampilkan karakter Bapanya. Jadi ketika kita melihat Allah di dalam Yesus menunjukkan karakter sebagai seorang anak, tetapi dalam kehidupan Yesus Dia juga menunjukkan karakter Bapanya. Dan Dia katakan, kalau engkau mengenal Bapa, engkau juga mengenal aku, atau engkau mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Jadi sifat-sifat yang ditunjukkan Yesus ini adalah sifat-sifat sebagai orang tua, sifat-sifat Allah sebagai orang tua. Itulah sebabnya kalau kita mengerti, memahami Allah ini sebagai orang tua kita, sebagai ayah kita, sebagai Bapa kita, maka ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, sama seperti seorang ayah, seorang ibu, Dia tahu apa yang pantas bagi anaknya. Walaupun anaknya meminta sesuatu
Yang mungkin bagi anak itu dia sukai, tetapi kalau itu menurut orang tua belum pantas, maka tidak diberikan hadiah itu atau barang itu kepada anak yang meminta. Demikian pula dengan Allah. Bukan berarti doa kita tidak terjawab. Doa kita barangkali pendek atau panjang dan kita katakan tidak dijawab. Bukan tidak dijawab. Justru Allah menjawab lewat menunda. Belum saatnya. Itu adalah jawaban Tuhan. Jadi sekali lagi pada saat ini renungan kita, Allah adalah kasih. Dia mau menunjukkan kasihnya kepada manusia, tidak secara langsung tetapi melalui kehidupan Yesus di atas dunia ini. Jadi demikian, hari ini kita memahami bahwa betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Dia mengasihi kita. Sama seperti orang tua mengasihi anak, demikian pula Allah mengasihi kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa, kita menceritakan seperti kepada orang tua kita sendiri. Dengan demikian, setiap hari apapun pergumulan kita, Allah selalu menjaga kita. Tuhan berkati pekabaran di pagi hari ini adalah menjadi doa kita semua. Mari kita akhiri di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu hari ini menyertai kami. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang hamba boleh bagikan kepada pendengar di mana saja berada. Hari ini kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Sama seperti orang tua kami mengasihi kami, demikian pula Engkau. Dan terima kasih karena Yesus menggambarkan kasih Allah dalam kehidupan Yesus setiap hari ketika Dia ada di atas dunia ini. Dan pada saat kami baca firman-Mu hari ini, biarlah pekabaran ini dapat menjadi berkat bagi hidup kami. Peliharakan kami sepanjang hari ini Tuhan dalam setiap rencana, tugas, tanggung jawab kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni dosa dan kekurangan kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.